A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita ke alam yang diterangi oleh iman dan Islam. Pemirsa Rodo TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sebelum saya melanjutkan isi ceramah singkat saya ingin memberikan tema yaitu sejarah puasa bagi umat Islam dan agama-agama sebelum Islam. Jadi sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya puasa pada bulan suci Ramadan bukan hanya wajib kita lakukan, tapi juga merupakan rukun Islam yang harus kita laksanakan. Tapi pemirsa Raudos TV yang berbahagia, di sini saya akan menceritakan tentang asal ataupun awal mulanya puasa. Jadi Rasulullah sendiri sebelum pelaksanaan puasa Ramadan, beliau melakukan puasa Asyura. Jadi beliau berpuasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid selama hidup beliau sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Dan di tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Dari situlah Rasulullah menyeru kepada umat muslimin untuk berpuasa. Tapi di awal mula puasa umat-umat muslim tidak tahu batas pelaksanaan puasa dilakukan. Jadi mereka berpuasa dari mulai bangun tidur sampai terbenam matahari. Dan ketika waktu berbuka, mereka makan, mereka minum, mereka berhubungan suami istri, lalu mereka sholat isya, tidur, dan tidak makan minum lagi sampai mereka berbuka. Dan sebelumnya ada kisah sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari. Di siang hari beliau sibuk bekerja di kebun kurmanya. Dan ketika waktu berbuka beliau pulang dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa saya makan untuk berbuka?" Dan kebetulan tidak ada makanan sedikit pun di rumah Qais ketika itu. Istrinya pun sibuk mencari makanan untuk suaminya dan Qais tertidur saking lelahnya bekerja di kebun kurma. Dan ketika Qais itu bangun, beliau pun langsung berpuasa kembali tanpa harus berbuka, tanpa berbuka sedikit pun, dan itu menyebabkan Qais pingsan di siang hari. Kisah Qais ini sampailah ke telinga Rasulullah dan akhirnya Allah menurunkan surah Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagimu di malam hari di bulan puasa bercampur kepada istri-istri kamu. Ketika ayat ini turun, semua umat muslim berbahagia dan lebih berbahagia lagi ketika kelengkapan ayat ini turun. Makan dan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih atas benang hitam dan itulah fajar.
Dari sini umat muslim melaksanakan puasa sebagaimana yang kita laksanakan, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wahai pemirsa Rodo TV yang berbahagia, jadi di sini asal mula puasa di bulan suci Ramadan saya simpulkan diawali dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 dan dilanjutkan dengan batas kapan kita diperbolehkan untuk berbuka, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya saya akan mengisahkan bagaimana berpuasa bagi umat-umat terdahulu yang saya awali dengan para nabi. Nabi Adam melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Beliau melakukan puasa ini taubatan atas apa yang beliau lakukan ketika berada di sorga. Sedangkan Nabi Nuh melaksanakan puasa seumur hidup beliau, yaitu beliau berumur 950 tahun. Dan beliau melakukan puasa seumur hidup beliau kecuali di Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan Nabi Yunus melaksanakan puasa ketika beliau berada di dalam perut ikan Nun. Nabi Yusuf juga berpuasa ketika beliau menjalankan hukuman berada di dalam penjara karena difitnah oleh Zulekha. Nabi Musa juga berpuasa selama 40 hari ketika beliau bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau juga berpuasa ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Yang terakhir Nabi Daud yang kita kenal hari ini dan banyak juga dari umat muslim yang melakukan puasa Daud. Nabi Daud berpuasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Sedangkan agama-agama sebelum Islam yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi melaksanakan puasa selama 30 hari. Dan mereka sempurnakan menjadi 40 hari ketika melihat Nabi Musa berpuasa 40 hari di Gunung Tursina. Sedangkan agama Nasrani lebih spiritualistik lagi. Mereka berpuasa selama 50 hari penuh. Jadi pemirsa Rodo TV yang berbahagia, berpuasa bukan hanya bagi umat muslim, tapi orang-orang terdahulu. Para nabi-nabi kita sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan puasa. Oleh sebab itu, marilah kita berpuasa atau melaksanakan puasa dengan iman. Bagaimana melaksanakan puasa dengan iman, menjalankan puasa dengan iman? Saya kutip dari tulisan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, yang mana beliau menulis, ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjalankan puasa dengan iman, yaitu yang pertama harus menjaga perkataan kita, menjaga jangan sampai berkata perkataan yang buruk, tidak bertengkar. Selanjutnya zikrullah, memperbanyak bacaan Al-Quran, menjaga mata kita dari perbuatan yang tidak bagus, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Dan yang terakhir beliau tulis, ketika kita berpuasa, hendaklah kita berbuka jangan berlebih-lebihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.